Wow, mantep gengs. Promonya PS5. Heho trader, gimana kabar kalian? Sudah MC belum? WD maksudnya. Hei, yuk kita oprek lagi broker karena ada satu broker yang mengusik pikiran saya ini. Kenapa? Dia muncul terus di iklan-iklan, di aplikasi yang no deposit buka. Mari kita tengok. Ini ya gengs, broker yang saya maksud. Lagi diomongin langsung muncul iklannya tadi, ya kan? Seperti biasa ya, akan ada banyak yang saya kupas kriterianya seperti broker sebelumnya. Pertama adalah asal negara. Broker Okta Investama Berjangka ini, atau yang lebih mudah disingkat menjadi Okta ID, dimanakah berada? Ini ya gengs, alamatnya ada di Jakarta. Aha, jadi Okta ID adalah broker lokal. Buat kamu yang masih newbie, apa itu broker lokal? Tidak tahu? Broker lokal adalah broker asal Indonesia. Jadi buat kamu nih yang dekat dengan TKP bisa tengok-tengok ya, berkunjung. Okta ID ini berdiri pada tahun 2022. Broker kemarin sore. Saya kok gak yakin ya. Saya nyari info dulu ya. Ketemu teman-teman. Ini dia sejarahnya broker Okta ID ya. Ternyata sudah sejak 2013 ada, cuma namanya dulu beda. Dulu namanya PT Multimulia Investama Berjangka, udah kayak kereta api ya, panjang bener. Lalu diganti menjadi PT Okta Investama Berjangka, masih kayak spur juga ya, kita singkat jadi Okta ID lah, lebih enak ya. Tapi kok baru booming sekarang, iklannya begitu masifnya di sosial media ya, terutama YouTube. Sepertinya kalah pamor dari broker luar ya, alias broker internasional. Bisa jadi. Pilihan akunnya apa saja ya? Saya penasaran nih. Daftar dulu dong. Halaman personalnya kaget saya. Persis banget sama Okta FX. Wow. Bukan mirip ini, tapi persis. Bagi kamu yang belum tahu Okta FX, nanti saya buatkan videonya ya. Dan buat kalian yang mau daftar di Okta ID ini, cek di deskripsi aja ya, saya siapkan linknya. Hati-hati loh, bisa ketuker ini antara Okta ID dan Okta FX ya, karena mirip. Apakah mereka berdua itu sama, satu grup, atau beda? Who knows? Yang lebih master silahkan komen. Wow, persis sekali ya. Yuk kita buat akun. Buka akunnya di sini ya. Lu harus verifikasi dulu. Berhubung ini adalah broker lokal, pastinya terdaftar di regulator lokal ya teman-teman, yaitu Bapepti. Jadi ada dokumen pengungkapan risiko, semacam client agreement. Saya dulu pernah kerja di Future, jadi nggak asing dengan seperti ini. Perlu kalian ketahui, dokumen pengungkapan risiko ini bisa jadi tameng buat broker loh. Stop it. Get some help. Kalau teman-teman pakainya tahapan ekspresi BCA seperti saya ini, kan nggak ada buku tabungan, pakainya kode QRIS ya, bisa cek di aplikasi MBCA. A few moments later. Akun saya sudah terverifikasi ya, capsus kita buat akun. Pilihan akunnya cuma satu. Ada opsi kurs tetap. Bagi yang belum tahu, saya jelaskan sedikit ya. Kurs tetap adalah nilai tukarnya fix tetap 10.000 per $1.
Kalau tidak kalian centang, berarti kalian mengikuti kurs dolar yang berfluktuasi ya, bisa naik turun. Baiknya pilih yang mana? Pasti kalian bertanya seperti itu kan? Kalau saya pribadi pilih yang floating kurs, karena fix kurs ya artinya kalau kita profit berkurang dong, tapi kalau kita rugi, kerugiannya lebih kecil. Jadi teman-teman yang bingung milih antara fixed rate atau floating rate, saya kembalikan kepada kalian. Kalian optimis tidak buat bisa profit konsisten? Kalau iya, berarti pilih yang floating kurs, oke? Bikin akun sudah ya, cuma tersedia satu akun, yaitu akun Mikro MetaTrader 4, gak ada pilihan lain. Next kita depo, kita cek ya seberapa cepat proses deponya. Loh, saya kan sudah pilih fixed rate, kok depo minimalnya 1.400.000 sekian, bukan 1 juta. Aduh, ya sudahlah, kita coba. Kita depo dulu ke rekeningnya Okta Investama. Setelah itu kita klik notifikasi setelah transfer ya, jadi mirip cara deponya di FBS. Ini ya, saya sudah transfer. Berita transfernya saya isi pembelian terus nomor akun, nggak ada perintah untuk menuliskan seperti itu sih, inisiatif saya aja. Setelah transfer berarti kita masuk ke sini ya, notifikasi. Nah, persiskan dengan FBS, transfer dulu, lalu kita kirim bukti transfernya. Di sini ada ketentuan deposit, kawan-kawan. Prosesnya sekitar 1-3 jam ya, Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu tidak menerima depo. Sekalian info nih brother, untuk proses WD di Okta ID Senin sampai Jumat mulai pukul 11 pagi atau siang ya, sampai jam 8 malam. Jadi selain jam itu pastinya WD kamu akan diproses hari esoknya. Berarti pasti weekend tidak ada WD, termasuk depo tadi juga nggak bisa kan, bakal diproses Senin. Ini ya masih tertunda. A few inches later. Akhirnya deposit saya masuk guys. Itu ya, permintaan deposit saya jam 16.19, lalu jam 17.00 deposit sudah masuk. Ya bener, kurang lebih 1 jam ya, termasuk lama ya. Jadi buat kamu yang lagi floating mau MC terus depo injek, jangan berharap banyak ya, mungkin keburu MC baru masuk loh. Yuk sekarang kita tes WD nya, apakah lebih lambat atau justru lebih cepat dari depo. Ini nih yang saya tidak suka, persis seperti Okta FX. Apa itu? Kita nggak bisa WD all. Lihat teman-teman, saldo saya 143,93 kan, tapi saya tidak bisa WD semuanya. Angka di belakang koma tidak bisa di WD. Sungguh menyebalkan ya. Rugi nih jadinya. Langsung dapat email kita pemberitahuan bahwa kita yang melakukan WD, bukan orang lain. Saatnya menunggu. 2 hours later. WD saya masuk berapa jam itu? 2 jam lebih. WKWK CKK. Dana sudah masuk ya di rekening saya. Berarti untuk depo dan WD clear ya. Depo 1 jam, WD 2 jam. Next kita bahas spreadnya ya. Berarti kita harus login dulu di MetaTrader 4. Kita ketik Okta saja, pilih yang paling bawah ya, Okta Investama. Jangan keliru dengan yang Okta FX, beda ya. Saya akhirnya bikin 2 akun teman-teman, yang ini floating rate dan yang bawah ini fixed rate yang saya depo. Ini ya pilihan pairnya yang bisa kita tradingkan, mulai dari forex, indeks dan juga komoditi. Komoditinya cuma emas dan silver. Indeksnya bisa kalian lihat sendiri, ada Nikkei, Nasdaq dan kawan-kawan. Untuk forexnya sudah pasti kalian sudah paham lah ya. Ini dia spreadnya kawan-kawan. Wow, ternyata spreadnya tipis. Spread paling kecil Euro USD ya, sudah paling umum ya.
Dia spreadnya paling kecil di antara pair yang lain. Paling kecil 7 tadi saya lihat. Silahkan teman-teman lihat, ini pair yang lainnya, cross pair. Kita coba akun yang satunya, kemungkinan sih sama ya, kan cuma beda kursnya saja. Nah ya sama teman-teman, saya coba bandingkan dengan OctaFX ya, sama spreadnya kan. Hanya saja bedanya di Okta Investama berjangka kita tidak bisa entry 0,01 lot. Karena lot terkecilnya adalah 0,1. Soal spread gak ada masalah ya teman-teman. Spreadnya bersaing sama seperti broker luar yang kamu pakai. Lalu untuk candlesticknya bagaimana? Apakah ada yang aneh? Kita lihat di Euro USD lagi ya. Ini ada gap besar sekali ya, gara-gara perang Rusia Ukraina. Jadi itu wajar ya, semua broker juga seperti itu. Kita flashback ke belakang, kita lihat adakah candle aneh di broker Okta Investama berjangka. Sejauh ini oke, normal ya candlenya ya, nggak ada yang aneh, nggak ada ekor panjang yang katanya bisa SL Hunter. Kita lihat apakah ada candle aneh. Kalau gap sih wajar ya. Loh, ada apa ini? Tanggal 22 September teman-teman, ada candle ekor panjang sekali. Saya perbesar ya. Harga close dan open candle berikutnya jomplang sekali. Apakah ini hari yang sama atau penutupan pasar hari Jumat? Kita cek tanggal saja ya. Ini tanggal 22 jam 20 waktu server ya. Terus candle berikutnya loh, masih tanggal 22 juga jam 21, artinya cuma selang 1 jam. Candle aneh ini berarti. Kita coba cek kembarannya ya, OctaFX ya, kan mereka berdua kembar, personal areanya saja sama kan. Apakah di OctaFX juga sama? Tadi tanggal 22 ya September. Nah ini tanggal 22 September di OctaFX normal itu close jam 20 nya lalu open di jam 21 nya sejajar ini ya. Nah, tadi kok jomplang jauh ya, bahaya teman-teman, hati-hati ya. Kita coba pair lain ya, apakah ada candle semrawut lagi. Saya pakai time frame H1 saja terus ya, ini kan time frame umum ya, alias time frame default. Nah ada lagi guys, di bulan yang sama, tanggal yang sama, 22 September, jamnya sama, 20 waktu server, lalu jam 21. Candlenya loncat ya, opennya ya, setelah close di sini 1775, lalu opennya ada di sini 1770. Kita cek di OctaFX, apa ikutan loncat 22 September? Ini dia, ternyata tidak. Ini ya jam 20, terus jam 21 close dan opennya sama di 1775. Setelah saya selidiki, ternyata pada jam itu dan tanggal tersebut ada FOMC mengenai suku bunga, jadi pantas saja mengalami volatilitas. Dimana kalau tadi jam 21 waktu server, berarti kalau di Indonesia, waktu Indonesia Barat, tinggal kita tambahkan sekitar 4, berarti itu kan sekitar jam 1, cocok. Tapi masih ada broker yang candlenya normal. Ini menjadi alert ya, warning buat kita untuk jangan trading di saat ada news besar seperti FOMC maupun non-farm payroll, terutama di broker ini tadi kan Okta Investama. Karena candlenya bisa loncat begitu saja, ketakutan mungkin ya sama berita. Oh ya, sampai lupa teman-teman, selain minimal lotnya 0,1 lot di broker Okta Investama ini, kita sebagai trader dibebani oleh komisi ya. Saya coba contohkan transaksi ini ya, minimal 0,1, tidak bisa lebih rendah, termasuk kelipatannya pun juga 0,1 ya, bukan 0,01. Nah itu terlihat ya gengs, profitnya 1,2 dolar, tapi hasil akhirnya 0,7
karena kena komisi 0,5 dolar. Yang artinya kalau kita pakai satu lot bakal kena komisi 5 dolar. Berikutnya bahas apa ya? Saya sampai lupa gara-gara kena komisi. Sembari saya inget-inget, buat kalian yang belum subscribe dulu dong, supaya saya makin semangat berbagi konten menarik seputar trading forex. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sekali loh. Saya doakan kalian WD konsisten. Ya, kita bahas promosi sekarang. Kita cek bareng-bareng ya promosinya Okta ID. Ini yang pertama, bulan persahabatan baru. Wow, mantap gengs, promonya PS5. Oh my god, wow, sama Sony Bravia USD TV loh. Gimana nih caranya? Ini ya caranya ya untuk mendapatkan PS5 loh. Oh, kita cukup undang teman ya, referral. Berarti kalau kamu mau ikutan promo ini harus daftar dulu di Okta ID. Linknya ada di deskripsi ya, jangan link yang lain, nanti keliru Okta FX loh. Lalu promo kedua, fix rate tadi ya 10.000 per 1 dolarnya ya. Saya pribadi tidak menganggap fix rate itu sebagai kelebihan sih, justru kekurangan. Karena kalau kita profit, hasilnya lebih sedikit. Profit 100 dolar harusnya 1 juta lebih, cuma dapat 1 juta. Nah lo, terserah masing-masing sih menganggapnya kelebihan atau kekurangan. Kalau kita yakin tradingnya jos, fixed rate justru merugikan. Yang ketiga, promonya leverage 1:500. Apakah ini juga disebut promo? Buat kalian yang biasa trading leverage 1:1000 bahkan sampai 3000, bahkan ada yang unlimited ya di salah satu broker. Jadi ini ya lewat, ini bukan suatu kelebihan. Terus ini yang keempat, trade dan menang. Apa itu? Oh, semacam hadiah ini teman-teman, yang bisa ditukarkan dari trading yang kita lakukan ya. Mana hadiahnya? Oh, ini dia. Dari yang terkecil topi cuma 5 lot, hadiah paling besarnya ini ya smartphone ya 350 lot. Entah kapan bisa tercapai itu, kecuali modal kita at least 5 digit ya, mungkin bisa. Sepertinya itu saja promonya, ada 4 ya. Yang menarik menurut saya tadi pastinya Sony PS5 loh. Wow, dan price lot ini juga lumayan, dapat topi, dapat kaos ya. Tapi jangan jadikan tujuan ya, nanti trading kita malah amburadul. Kriteria berikutnya yang akan saya ulas yaitu copy trade atau copy trading. Sudah saya coba bolak-balik, nggak ketemu sih copy trading di Okta ID. Saya coba tanya via chat saja. Live chatnya mejen guys, alias gak fungsi. Wah, nilai minus nih. One eternity later. Akhirnya chatnya bisa guys. Ini ya terjawab sudah bahwa di Okta ID tidak terdapat fitur copy trade. Selanjutnya kita bahas rebate. Bagi yang belum tahu apa itu rebate, ini ya imbalan dari volume trading kita ya, lot yang kita keluarkan. Ada yang menyebutnya rebate, cashback, diskon, apapun itu, intinya kita trading kita mendapatkan sebagian komisi yang diterima oleh broker. Jadi dikembalikan, tapi nggak semua, cuma sebagian. Dan di Okta ID ini rebate-nya adalah 5 dolar per lot, berarti per satu lot ya. Kalau tadi saya OP 0,1 berarti saya dapat rebate 0,5. Lumayan ya, kan tadi kena komisi terus kita dapat rebate, berarti BIP ya. Kalau di kampung saya namanya bakbuk, pekpok. Fitur live chatnya gak fungsi gengs, diklik gak muncul apa-apa. Padahal yang Okta FX langsung bales, ini cepat sekali. Jam 8 pagi
Okta ID no respon live chatnya, sedangkan Okta FX siap sedia selalu. Ini ya buat kalian yang masih penasaran dengan hubungan Okta FX dan Okta ID. Tidak ada hubungannya. Oke, clear ya. 2,000 years later. Akhirnya chatnya nyala, gengs. Ini ya jawaban dari pihak Okta ID. Jadi kalian mestinya sudah harus paham ya, kalau Okta ID dan Okta FX itu tidak ada hubungannya sama sekali, meskipun tampilan websitenya persis. Oke, semua kriteria yang saya sebutkan di awal tadi sudah kita bahas ya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari broker ini adalah sangat tidak cocok bagi kamu yang masih pemula ataupun partai kerewan kerewati ya. Karena tahu sendiri kan, minimal depositnya jutaan rupiah, tepatnya 1,4 jutaan. Meskipun pakai fixed rate tetap deponya segitu, dan juga minimal lot yang dipakai adalah 0,1. Itu sangat beresiko sekali ya. Ketahanan dananya hanya 100 pip, padahal pergerakan pair setiap harinya rata-rata di atas 100 pip. Bahkan untuk pair-pair volatil seperti emas dan pound sterling itu sampai 300 pip per hari bisa. Jadi broker ini cocoknya untuk kamu yang punya modal nganggur puluhan juta hingga ratusan juta, atau mungkin kamu sultan yang takut untuk trading di broker luar, misalkan ada masalah, takut dananya nggak bisa ditarik. Nah itu cocok kamu masuknya ke sini saja, daripada kamu punya modal ratusan juta masuk ke broker yang minimal lotnya 1 lot, itu sama saja berisiko. Semoga review saya bermanfaat ya buat kalian. Seperti biasa, saya netral ya di sini, tidak memihak siapapun. Yang baik ya akan saya puji, dan yang tidak baik ya akan saya cela. Oke, sampai ketemu ya di video berikutnya. Terima kasih.